Jemaat, kita mau panggil Pastor Mario. Wow. Wow. Thank you. Thank you. Thank you, praise and worship team. Yes, it's a bit awkward. Kayaknya saya sampai sekarang pun belum bisa secara alami mungkin bereaksi terhadap ini semuanya. But nonetheless, I'd like to welcome you all untuk kepada kita punya ibadah online. Happy Sunday. Saya berharap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan jangan lupa di sini kita juga ada teman-teman yang hadir di gereja kita di gedung Art Hotel. We are also practicing the safety protocol. Jadi don't worry. Okay? So, are you ready to hear the word of God? Nah, teman-teman yang di Art Hotel, kalau misalkan you want to respond to the word of God atau apapun, jangan sungkan-sungkan to just say amen, to just say yes, to just say oh no, to just say okay, atau apapun. Yang penting respons. Is that okay? Alright. Sekarang ada berapa orang ya? 10-12 orang. Kurang lebih kayak jumlah murid Yesus. Oke, tanpa panjang lebar. Berapa banyak dari saudara yang di rumah mengikuti ibadah online Creative City Worship minggu lalu? Kalau boleh just say in your chat group atau whatsoever bilang hadir atau apapun lah. Nah, ada satu bagian minggu lalu ketika Monita itu bertanya, pernah nggak sih kita itu dengan khusus keluar dari rumah untuk memberitakan firman Tuhan? Nah, pertanyaan itu sampai hari ini terus terang, itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Itu membuat saya berpikir apa saja yang sudah saya lakukan selama kehidupan kekristenan saya. Pertanyaan apa yang sudah dilakukan gereja Creative City Worship sejak gereja ini berada. Karena terus terang apa yang kita lakukan itu sebenarnya mestinya menunjukkan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita semestinya memiliki dampak. Sama seperti mungkin kita seringkali disebut atau kita mendengar bahwa kita itu garam dan terang. Nah, as a growing and a relatively small church, saya seringkali berpikir, apa sih yang menjadi fokus kita selama ini? Apakah kita selalu berkutat masalah dengan berapa jumlah jemaat kita? Berapa jumlah followers kita? Atau apa yang sudah saya lakukan sebagai pemimpin maupun saya sebagai jemaat? Boleh tolong mic-nya dikecilin sedikit mungkin di monitor. Thank you. Baik saat ini sebagai gereja atau sepanjang eksistensi dari gereja ini. Dan bagaimana kita kemudian mengukur pertumbuhan kita. Beranjak dari pertanyaan Monita, beranjak dari pemikirannya saya. Unfortunately, seringkali kita itu terjebak dalam pemikiran dan dengan pemikiran bahwa jumlah jemaat itulah sebagai acuan utama mengenai pertumbuhan gereja. It becomes such a debate untuk saya pribadi secara internal as a leader of the church untuk melihat semua bangku yang ada itu terisi. Bahkan kalau mungkin aula yang ada di tempat kita ini itu saking penuhnya tidak ada bangku lagi yang tersisa, orang sampai berdiri dan bahkan kalau bisa pun mereka duduk di lantai, duduk di karpet. Saya rindu melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus itu datang ke gereja ini dan untuk kenal dan belajar bersama untuk mengenal Kristus. But then again, saya berpikir lagi, apakah arti jumlah jemaat yang banyak kalau kita bandingkan dengan kita keluar secara khusus dan memberitakan firman Tuhan? Apakah perbandingan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, itu berbanding lurus dengan kita memberitakan firman Tuhan? Dengan kita memberitakan Injil.
Jadi saya memiliki perdebatan dalam diri saya sendiri mengenai seating capacity dengan sending capacity. Nah, sebelum kita melanjuti firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk bersatu dalam hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kalau Engkau izinkan kami kembali lagi untuk berkumpul di tempat ini Tuhan. Untuk kami dapat berada bersama dengan keluarga kami di rumah. Dapat join untuk ibadah ini Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa, biarkan untuk beberapa waktu ke depan ini Tuhan, kami semua dapat fokus dan kami dapat mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biarkan ini semua dapat bertumbuh, berakar, dan dapat berbuah Tuhan. Segalanya untuk kemuliaan-Mu saja. Amin. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membuka ayat di Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Sudah dibuka? Saya bacakan yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Sebuah ayat yang sangat-sangat powerful. Ayat ini menceritakan mengenai penglihatan Nabi Yesaya. Dikatakan dia melihat Tuhan di bait suci. Dan tidak hanya itu saja, dia juga melihat para serafim yang memiliki 6 sayap. Nah, serafim menurut beberapa penelitian, baik dari scholars maupun yang lain dari literatur, itu dikonsider sebagai malaikat-malaikat yang memiliki posisi yang paling tinggi di antara malaikat-malaikat. Kesimpulan mereka salah satunya adalah mereka consider bahwa karena mereka secara proximate itu begitu dekat dengan Tuhan. Saudara juga bisa perhatikan fungsi-fungsi dari ke-6 sayap para serafim. Sesuatu yang dicatat dalam Alkitab, menurut saya itu memiliki significance yang besar. Kalau tidak ada significance-nya, fungsi dari ke-6 sayap itu pun juga tidak akan dicatat. Tapi hari ini, saya tidak ingin menyampaikan apa sih fungsi-fungsinya. Tapi saudara kalau bisa lihat ya, Tuhan dalam segala kemuliaannya, itu bahkan malaikat-malaikat yang paling tinggi kedudukannya, itu pun tidak melihat dan tidak dapat, tidak sanggup memandang kemuliaannya. Makanya salah satu dibilang apa? Sayapnya itu dipakai untuk menutupi muka mereka. Again, this is not what I want to say and tell you today. Saya ingin bertanya kepada saudara, sama seperti mungkin penglihatan Yesaya. Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya? Sermon hari ini saya berikan judul, apa yang saya akan lakukan? Itu judul bisa saudara bikin sebagai pertanyaan atau itu judul saudara bisa pakai untuk sebuah statement. Saudara bisa menggunakan judul itu untuk bertanya, apa yang saya akan lakukan? Atau akan membentuk jadi seperti pernyataan bahwa this is what I'm going to do. Nah, kembali, apa yang saudara akan lakukan ketika saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya? What do you do when you see God for who He is? Apa yang akan saudara lakukan ketika saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya? Saya mau kita mengambil dari Yesaya yang tadi. Para serafim itu ketika yang melihat kemuliaannya Tuhan, they worship God. Poin yang pertama, what do you do when you see God for who He is? Is that you worship. Ketika saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya, saudara menyembah Dia. Para serafim berseru kepada seorang yang kudus, kepada seorang yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. You see, they worship God. Kudus atau holy itu dapat diartikan sebagai set apart atau yang dikhususkan atau one of a kind, tidak ada yang lain. Tuhan kita itu memang tidak ada yang lain, tidak ada seperti yang lain. He is one of a kind, He is set apart.
Nah, menyembah itu adalah sebuah pilihan. Menyanyi dalam penyembahan itu adalah sebagian kecil dari kita punya bentuk penyembahan. Saudara tadi bisa mungkin partisipasi, saudara bisa menyembah ikutan di dalam rumah atau dalam gereja ini juga. But singing is just a small part of worship. Bagian yang lebih besar atau bagian yang lebih penting, esensi dari worship adalah apa? Ekspresi kita mengenai siapa Tuhan kita. Apa yang ada dalam hati kita, kita ekspresikan keluar dalam bentuk kita worship Him. Dalam bentuk kita menyembah Dia kemudiannya. Oleh sebab itu, worship itu berbicara mengenai ekspresi dari dalam diri kita, rasa syukur kita. We express our thanksgiving to God. We express our thankfulness to God. You see, worship is about expressing your love to God. Terlepas dari segala situasi apa yang saat ini saudara sedang hadapi. Yes, in today's time, hari seperti sekarang kita melewati masa-masa yang nggak mudah, saya percaya. But kita bisa memilih untuk tetap memuji Yesus, tetap memuji Tuhan, terlepas dari itu semuanya. Yes, hidupnya kita saat ini nggak mudah, tapi saya percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus tetap beserta dengan saya. Dan Dia akan membantu saya, dan Dia akan meng-guide saya. Bahkan Dia akan berjalan dengan saya untuk melewati musim yang sulit ini. Can I get an amen? Menyembah dalam bahasa aslinya, itu disebut sebagai proskuneo. Proskuneo memiliki artinya apa? Mencium. Saudara bisa bayangkan, if you want to kiss someone, saudara ingin mencium seseorang dari jarak jauh. Can you guys do that? Kiss someone from afar? No. Saudara bisa mencium kalau saudara ada dalam proximity yang dekat. Saudara ada dalam jarak yang dekat. Dan saudara pastinya tidak mungkin mencium orang yang saudara nggak kenal secara dekat. That is why worship berbicara mengenai hubungan kita, kedekatan kita dengan Yesus, dengan Tuhan. Yang harusnya kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan adalah kita menyembah Dia dengan segala keintiman, dengan segala kedekatan kita dengan Dia. It is all about your relationship with God. Jadi saya ingin saudara untuk membentuk atau membangun sebuah keintiman dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Worship, penyembahan, itu lahir dari kesadaran, lahir dari pengenalan kita akan kebesarannya dan akan kasihnya. Kalau saudara tidak mengenali hal tersebut, yang ada dalam worship, saudara hanya akan nyanyi. You know, singing buat saya susah. I can't sing. Tadi kita bercanda pas lagi anak-anak sound check. Kita napas aja fales. So, ya yang saya maksudkan adalah apa? When you worship God, you express apa yang ada dalam hati saudara. And you exclaim your feeling towards Him. Kata holy tadi atau kata kudus itu diucapkan 3 kali. Kembali, segala sesuatu yang dicatat dalam Alkitab itu penting. Segala sesuatu yang dicatat berulang-ulang itu penting banget. So when you see God in His glory, seharusnya itu merubah cara pandang saudara akan Tuhan. Seharusnya itu merubah cara pandang saudara tentang Tuhan. Kata kemuliaan atau kata glory dalam bahasa Ibrani yang sering dipakai di dalam perjanjian lama, itu memiliki arti heaviness, berat atau weight, berbobot. Nah, saya ingin gunakan sebuah ilustrasi. Saudara imagine this, God's glory, kemuliaan Tuhan, itu sama seperti sebuah batu yang saudara jatuhkan ke atas sebuah permukaan air. Apa yang terjadi dengan permukaan air itu? Ketika sebuah benda yang berat itu jatuh di atas air itu maka permukaan air itu akan terbuka. It will cause ripple. Ripple itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ada percikan yang keluar. Dan bobot batu itu akan jatuh masuk ke dalam whatever the dasar dari air itu.
There is God's glory in our life, dan kehidupan kita itu sama seperti permukaan air. Permukaan air itu tidak akan sanggup menahan bobot dari batu yang dijatuhkan ke atasnya. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, saya ingin saudara berimajinasi mengenai meteor. God's glory boleh saya anggap sebagai a meteor hitting the soil of the earth. Atau meteor yang besar yang menabrak bumi, atau jangan bumi deh, planet. What happened when a big meteor hit a planet? Massa yang dari meteor itu dan power ketika dia menabrak itu akan menghancur leburkan permukaan yang solid. Permukaan tanah itu akan dihancur leburkan. Yang terjadi apa? Gempa bumi. You see why the mass when it hits the ground, it will cause such an impact. Bahkan impact dari tabrakan tersebut itu akan merubah tatanan susunan dari daratan tersebut. That is how God's glory should affect your life. Itulah semestinya bagaimana kemuliaan Tuhan, kebesarannya Dia berdampak mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Your life and my life should not be the same anymore ketika kita experience God's glory in our life. Amin. The same effect. Mestinya itu juga apa? Merubah tatanan kehidupan kita. Karena mestinya kemuliaan Tuhan yang begitu besar, yang begitu berbobot, itu akan merubah kita punya kehidupan. We say kehidupan itu berubah dari dalam dan keluar. Dan I'm a firm believer of that. Kita bisa pendekatan kita mengenai menyelesaikan sebuah masalah atau menghadapi masalah itu dimulai dari dalam diri kita, bukan melalui exterior. Exterior is just permukaan. But why the glory of God will change everything? It's because it start from within you. Itu akan dimulai dari diri saudara. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kapan terakhir kali saudara merasakan kemuliaan Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara? Kapan terakhir kali saudara merasakan begitu besar, begitu powerful kuasanya Dia menabrak kehidupan saudara? Itu saudara boleh renungkan. Kapan terakhir kali kehidupan saudara itu tanda kutip diporak-porandakan karena apa? Kehidupan Kristus yang begitu menyentuh saudara. It can be such a controversial, dan it changed the way you think, it changed the way you live your life. Pertanyaannya kapan? When was the last time? Kalau saudara merasa bahwa, saya merasakan kasih Tuhan, kasih Kristus dalam hidup saya itu beberapa tahun yang lalu. Well, let me tell you this. Izinkan saya untuk mengatakan ini. Mungkin kita lebih senang dengan konsep bahwa Tuhan itu ada. Mungkin kita lebih senang dengan pemikiran bahwa yes, God exists secara konsep. Bukan secara hubungan. You see, why I said, mengapa saya bilang tadi worship, it starts from relationship. Karena relationship itu sifatnya continuous. Dia ada terus. Relationship akan continuously merubah kehidupan kita. Nah, saya ingin tanyakan kepada saudara, selain itu adalah ini. Why? Saya benar. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan atau percaya Tuhan secara konsep? Saudara melihat isi Alkitab, saudara membaca sebuah firman Tuhan, yang pertama yang terlintas dalam pikiran saudara, itu adalah, sebenarnya ini ayat cocok untuk si A. Ini ayat cocok untuk si B. Ini ayat cocok untuk si C. Nggak mungkin ini ayat berbicara untuk saya. Itu kalau saya boleh bilang, itu ciri-ciri pertama kalau saudara itu melihat firman Tuhan atau melihat Tuhan as a concept. Ada bedanya antara saudara mau menguatkan sesama, sama saudara berpikir ini ayat tidak valid untuk diri saya. Konsep bahwa isi Alkitab, itu saudara bisa pilah-pilah yang mana yang saudara suka, yang mana yang saudara tidak suka. Itu buat saya ciri-ciri bahwa you consider God as a concept, not because of the relationship. Kembali, when was the last time, kapan terakhir kali saudara merasakan
memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ingin saudara untuk remember to build that intimacy. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyadari kekudusannya Dia, kemuliaannya Dia, saya percaya itu tidak akan pernah berhenti untuk terus merubah kehidupan saudara. Your life should be an epicentrum. Kehidupan saudara sebenarnya seharusnya menjadi sebuah epicentrum. Karena apa? Yang tadi saya katakan, God's glory ketika Dia menabrak kehidupan saudara seharusnya berubah. Saudara mestinya kehidupannya di tanda kutip porak-porandakan oleh kemuliaannya. Your life should be an epicentrum of how His glory impacted you, affected you, dan affect you. If you are the epicentrum, kalau saudara dan saya adalah epicentrum dari kemuliaan Tuhan, saudara bisa bayangkan gereja ini dampaknya bukan cuma buat kota ini loh. Bisa ngikutin maksud saya ya. So, saya ingin kita berpikir kasar apa ya? Makin kritis sekali ya. Is that kita nggak cuma hidup untuk apa ya? Untuk diri kita sendiri. Mengapa orang-orang itu kangen banget datang ke gereja? Atau ada yang nggak kangen bahkan? Mengapa orang-orang itu kangen banget untuk have a physical church gathering? Is it because of the people? Apakah karena dia kangen ketemu sama orang-orangnya, teman-temannya di gereja? Atau mungkin karena, wow, this church have a good praise and worship session. Atau mungkin atmosfernya. Atau mungkin just to feel better. Atau mungkin setelah ibadah, saya bisa makan sama-sama dengan teman-teman. Atau mungkin sebenarnya karena Tuhan itu sendiri. Saya percaya guys, bahwa perjalanan iman kita memang bukan tidak untuk dihidupi untuk kita sendirian. Melainkan untuk bersama-sama juga. Tapi boleh nggak itu semua tuh jadi pertanyaan untuk diri saudara. Why do I miss church so much? Why do I miss physical church gathering so much? Is it because of God? Or is it because for your own tanda kutip comfort or pleasure? Tangkap ya? Tim praise and worship boleh? Saya coba menebus kesalahan saya. Terakhir saya preach online, I went overboard with the time. Terus yang paling apa ya? Yang sedihnya setelah saya preach nearly 51 minutes kagak ada yang komen. Terus mau di retake lagi, yang bener aja gitu, gue ulang lagi retake 51 menit. Oke. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, what do you do when you see God for who He is? Apa yang saudara lakukan ketika saudara melihat Tuhan dalam segala kemuliaannya? Is that you respond. Saudara meresponi apapun yang menjadi panggilannya Dia. Kita buka di Yesaya 6 ayat ke-8. Yesaya 6 ayat ke-8. Kayaknya saya nggak kirim slide-nya ya. Kirim ya? Oh ada, thank you. Oke, saya akan bacakan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Wow, ini Tuhan yang nanya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. You see, sama seperti praise and worship atau penyembahan. Meresponi sebuah panggilan adalah sebuah keputusan. Adalah sebuah pilihan. Ya saya meresponi pertanyaan, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dia jawab, ini aku,
utuslah aku. Saudara mungkin akan bertanya, tapi siapa saya? Apa kualifikasi saya? Saya ingin menjawab dengan segala kerendahan hati saya. What about the finished work of Jesus Christ upon the cross? Bagaimana kalau saudara melihat pekerjaan yang telah selesai, yang Tuhan lakukan atau Yesus lakukan di atas kayu salib? You see, at the cross, di atas kayu salib, Yesus mengatakan, bahkan dia nyampaikan bahwa it is finished, sudah selesai. Ketika saya mempelajari bahasa asli atau kata asli dari it is finished, I came across this word dalam bahasa Yunani, tetelestai. Yang kata kerjanya itu memiliki arti to bring to an end, to complete, to accomplish. To bring to an end artinya untuk menyelesaikan. To complete, same understanding, same meaning. To accomplish, same meaning. Untuk menyelesaikan. But tetelestai sendiri itu adalah bahasa, a perfect tense. Hal ini menjadi signifikan karena apa? Kata ini menjabarkan atau menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan yang sampai hari ini, atau gini, put it this way, sebuah tindakan yang dilakukan pada masa lalu yang memiliki efek yang masih berlaku sampai dengan hari ini. Hasil yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu itu masih valid guys sampai hari ini. It doesn't mean that itu udah selesai pada waktu itu and then itu ada expiry date-nya. God's glory, God's sacrifice, itu gak ada expiry date-nya. So when he said it is finished, it is finished. Bagiannya sekarang tinggal saudara. What do you do when you see God in his glory? Dalam segala kemuliaannya. Saya percaya bahwa siapapun dalam Kristus itu pernah mengalami kasihnya dalam kehidupannya. Pasti mereka memiliki, atau pasti saudara memiliki cerita-cerita sendiri. You guys have your own story. Dan saya percaya bahwa cerita kehidupan saudara itu menjadi modal utama untuk saudara dapat beritakan. It's about God's glory in your life. Kenapa saudara, kenapa saya? It's not because of he needs us. Kenapa dia, kasar katanya, kenapa dia bertanya kepada saudara? Kenapa dia gak nanya sama orang lain? Atau kenapa saudara yang dianggap perlu meresponi panggilan tersebut? Apakah saudara berpikir bahwa, oh saya perlu karena dia butuh saya? Guys, you need to do this simply because he loved you. That's it. Saya percaya jika saudara melihat jauh ke belakang dari kehidupan saudara, saya percaya saudara akan banyak temukan cerita-cerita mengenai kesetiaan Tuhan. When you are able to see God, faithfulness in the past, ketika saudara dapat melihat kesetiaan Tuhan di masa lalu, percaya itu dapat membentuk masa depan saudara. Itu akan membantu saudara to build and shape your future. Saya berharap kita semua dapat meninggalkan cara berpikir lamanya kita. Pemahaman kita tentang siapa sih seharusnya yang meresponi panggilan Yesus. Yes, it will not be comfortable most of the time. Yes, it will not be convenient most of the time. Tapi seperti yang tadi saya katakan di depan, it is not about your comfortness, it's not about your convenientness, it is not about your excuse, but it's about God's glory. Saudara, bisa ngikutin maksudnya saya. It is about his finished work up at the cross. It is about his glory. Dan saya ingin kita menyikapi bahwa whatever it takes for his glory, it is for his desires, not for ours.
Saya came across this quote. Ini quote-nya agak bukan lebih dari nyentil kali ya. Seorang preacher dari tahun 1800-an by the name of Charles Spurgeon. Dia katakan ini. Every Christian is either a missionary or an imposter. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu kalau enggak dia seorang misionaris, dia adalah seorang penipu atau imposter. Wow. You see, there's a lot of things yang kita pikir bahwa it is not us, it is not my calling, bukan saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. But let me tell you something. Tuhan yang lebih mengenal saudara, kalau saya boleh bilang, lebih daripada saudara mengenal diri saudara sendiri. Dan saya percaya orang-orang yang ada dalam kehidupan saudara saat ini itu akan membantu saudara untuk menemukan panggilan dalam kehidupan saudara. It's about His calling upon your life. Dan untuk menjawab atau untuk menjadi pernyataan yang tadi saya sampaikan di judul sermon saya, apa yang saya akan lakukan? Whatever it is, ini aku. Utuslah aku. Saya ingin ini menjadi sebuah tindakan iman yang merupakan a total surrender. Merupakan penyerahan diri kita untuk kehendaknya. Bukan kehendak saya. Dan untuk kemuliaannya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali lagi. Mengingat kembali kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mengingat kembali kasih yang saudara terima, kasih yang saudara rasakan. Kalau hari ini ada dari saudara yang belum pernah kenal kasih yang sedemikian besar, you can just raise your hand. Saudara boleh mengangkat tangan saudara, you click a live prayer button. Our prayer team is on standby. Saudara bisa mengisi data diri saudara. Our team will contact you. Dan kita akan journey bersama. I want you all to remember that His sacrifice, pengorbanan di atas kayu salib, itu lebih daripada cuman untuk saudara dan saya. He died upon the cross. God sent His only begotten Son to this world. For the world, to save the world, not to save just a group of people. Saudara bisa bayangkan masih banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Belum mengenal kasih yang begitu besar. It is up to us, kalau saya boleh saya sampaikan, untuk kita dapat memberitakan keluar. Through our life perhaps, melalui kehidupan kita. You see, our life, saya suka dengan sebuah quotation yang mengatakan bahwa kehidupan saudara itu mungkin satu-satunya Alkitab yang orang akan baca. You see, that's why you need to be so careful how you live your life. It is so important, guys. So, let us take a moment, kita ambil waktu sejenak sebelum kita we partake in the Holy Communion. Just take time for a minute or two, ambil waktu sejenak 1-2 menit. Saudara boleh menaikkan doa pribadi saudara. Saudara boleh mendoakan siapapun yang ada dalam hati saudara. Just pray for them. I pray that His glory will fall upon your life. Dan saya percaya, my gosh, when that glory hits you, that's it, man. You are changed. Dan saya itu percaya.
Okay, let us take the time. I'll lead you to prayer. Saudara boleh mempersiapkan the elements for the Holy Communion today. Bapa, kami datang siang hari ini dalam nama anak-Mu, putra-Mu, Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa, kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Kami berdoa with all our heart, with all our mind, with all our soul. Biarkan ini tidak hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar, tradition that we do, melainkan kita benar-benar menghidupi arti di balik berperjamuan ini Tuhan. Bahwa di malam sebelum anak-Mu disalibkan, Ia mengambil, dia duduk bersama, Ia makan malam bersama para murid-murid ya. Dan Ia mengambil roti dan Ia memecah-mecahkannya. Ia mengambil anggur itu diminumnya bersama. Kami percaya Tuhan, bahwa ada kuasa dalam perjamuan ini Tuhan. Yes, ini cuman a tools, this is only a media. But above that, beyond that, esensi dari arti ini semua. Father, we speak blessings, we speak healings. Bukan cuman tadi sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa beyond that. Kami berdoa untuk hubungan keluarga yang rusak. Kuasa-Mu juga melingkupi itu untuk menyembuhkan hubungan-hubungan itu. Bahwa Engkau menguduskan, Engkau mensucikan kita semua Tuhan. Engkau membenarkan kita di hadapan-Mu. Bapak, kalau ada beberapa yang mengikuti ibadah ini Tuhan, mungkin yang sedang memiliki rasa bimbang, rasa ragu mengenai siapa Engkau Tuhan. Father, I just speak that you will touch their life, that will speak personally to that person. I know you can speak through anything. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, supaya Engkau pakai lebih lagi, lebih jauh lagi Tuhan. Mari kita makan dan kita minum anggur perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move. My God is mighty to save. He is mighty to save, yeah.
author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing glory of the risen King. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Bapa, kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan. What an amazing God that we have. Yes. Kalau kami dapat memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. You conquered death, you conquered sin. Apalagi yang kita bisa tanyakan Tuhan, kemampuan-Mu tidak ada batasnya, tidak ada. There's no question, there's no doubt that you are an amazing, amazing God. And we are able to call, dan kami dapat memanggil Engkau dengan panggilan Bapa. Sungguh sebuah kehormatan. Kalau kami dapat datang ke hadirat-Mu setiap waktu. Dan kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu. For who you are. Bapa, pada siang hari ini hamba-Mu berdoa. I just wanna pray setiap pada kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk dapat melihat Engkau in your glory, in all of your glory. Mampukan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Engkau dapat bukakan mata kami semua. I know it's all started from our choice. I just want to pray for you all yang it's a choice that you got to make. Dan ketika saudara mengundang Yesus untuk hadir, untuk menjadi Tuhan atas kehidupan saudara, perlahan engkau akan melihat God in His glory. I pray, saya berdoa Tuhan, untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, and beyond. Kemanapun mereka berada, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, perlindungan-Mu sempurnakan mereka atas mereka semua Tuhan. I want to claim the power that you have put in all of us. Yang Kau telah, kuasa yang telah Kau sudah berikan ke dalam diri kami semua Tuhan. We just want to activate that on. Supaya setiap kali kami pergi Tuhan, setiap kali kami berjalan keluar rumah Tuhan. Atau bahkan dalam rumah kami sendiri. Our life can be a demonstration tools of how great your love for us. How great your glory is. Supaya orang lain dapat melihat Tuhan. Not to see our life, but beyond. You see God in our life. They see glory of you God. Hamba-Mu rindu Tuhan untuk melihat bahwa seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu rindu Tuhan untuk kami dapat bergereja bersama. And to become a blessing not only for this building, not only for this street, this road. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai kami lebih jauh lagi Tuhan, as a community, as a church. Beyond than just kota di mana kami berada. Kami berdoa Tuhan, setiap waktu, setiap saat, kami makin didekatkan dengan visi-Mu Tuhan. Kami dapat berjalan bersama-sama dengan kami seiring dengan seluruh gereja-Mu. Not only Creative City Worship God, but with all other churches, we worship the same God, we glorify the same God. Thank you Jesus.
Kami mau berdoa juga Tuhan untuk aktivitas kegiatan kami setelah ini, sepanjang minggu ke depan Tuhan. Hari-hari kami, Engkau berkati, Engkau lindungi. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga besar kami. Engkau juga lindungi, Engkau juga berkati mereka. Terima kasih Bapa for this beautiful day, beautiful morning. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang sudah disampaikan Tuhan. Waktu nggak bisa membatasi Tuhan. Sebenarnya I want to talk more about it, but time. Biarkan Engkau terus berperkara, Engkau terus berbicara kepada semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Let them explore God, let them explore with you. Engkau berikan pemahaman, Engkau berikan pengertian, Engkau berikan bahkan penglihatan-penglihatan Tuhan. Tentang apa yang Engkau ingin mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Engkau berikan mereka keberanian Tuhan, jika Engkau bertanya siapakah yang akan pergi untuk aku. You give that courage, you give that boldness, God. And thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, guys. Happy Sunday.